Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Zian Syahnaza Anissa. Saya Rahel Nulia Putri. Saya Sasha Biasantika Miranda. Saya Suci Kayatur Rahmi. Saya Syukriya Hanifa. Dengan dosen pengampu Ibu Ramadana Fitri Helmi, video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek pendidikan kewarganegaraan yang bertemakan Kami Warga Negara, Kami Peduli, Kami Empati. Kami melakukan wawancara kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang untuk menggali pandangan mereka seputar bullying. Perkenalkan diri terlebih dahulu, kakak ini mahasiswa dari mana? Perkenalkan, nama saya Salsabila Lubis dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, sebelumnya apakah kakak tahu apa itu bullying? Kalau dari secara umum saya tahu apa itu bullying. Menurut kakak, bullying itu seperti apa sih? Bullying itu merupakan tindakan yang buruk ya. Nah, bullying itu bisa dilakukan secara verbal maupun secara fisik, seperti tindakan yang mengucilkan atau mungkin pokoknya tindakan yang memberikan dampak buruk kepada orang lain seperti itu. Kakak sendiri pernah mengalami atau melihat seseorang terkena bullying nggak? Mungkin secara tidak langsung saya pernah ya mengalami bullying itu sendiri gitu. Lalu bagaimana solusi yang terbaik menurut kakak untuk pencegahan bullying ini? Kalau untuk pencegahan bullying itu sendiri, karena kan bullying itu kan sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Jadi menurut saya yang sangat berperan besar untuk menanggulangi bullying ini adalah pihak sekolah, terutama guru dan juga tenaga pendidik lainnya yang ada di sekolah. Begitu juga dengan di kampus gitu. Karena kalau misalnya berawal dari mereka gitu kan, yaitu mereka bisa memberikan tindakan secara langsung gitu. Karena kalau misalnya cuman anak-anak muridnya aja atau cuman mahasiswanya aja yang menyelesaikan permasalahan tersebut, nah itu nggak bakalan selesai gitu. Tapi kalau misalnya pihak berwenangnya langsung yang turun tangan, insya Allah bakalan selesai. Baik kakak, terus menurut kakak kan udah ada kampanye tentang bullying ini di sosmed. Menurut kakak itu seberapa berdampak gitu? Kalau kampanye dari sosial media itu merupakan salah satu solusi yang baik ya, karena sekarang kan memang eranya era digital, di mana banyak orang yang sudah menggunakan sosial media sekarang. Tentu mereka juga bisa melihat seperti apa dampak bullying, apa yang akan terjadi baik bagi korban maupun bagi pelaku bullying. Untuk kampanye dari sosial media itu merupakan salah satu solusi yang bagus untuk pencegahan bullying itu sendiri. Apakah kakak ada pesan yang ingin disampaikan kepada para korban bullying? Untuk seluruh korban bullying, percayalah, sehabis hujan akan tiba pelangi, dan nantikanlah itu. Masya Allah, keren ya kak. Baik, perkenalkan Kak, saya dari kelompok 5 dari mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan ingin bertanya sesuatu kepada kakak. Sebelum itu boleh tahu nggak Kak nama kakak siapa? Baik Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Asfaguman, bisa dipanggil As. Sebelum itu Kak As pernah nggak dengar apa itu pembulian, sama menurut kakak pembulian itu seperti apa? Pernah sih Kak, pembulian itu diskriminasi terhadap satu orang, bisa mencaci, memaki, dan mungkin tindakan fisik lainnya. Tapi yang paling sering terjadi itu ya melalui kata-kata Kak. Oke. Kakak pernah nggak menyaksikan bullying di lingkungan sekitar kakak? Pernah Kak, mungkin banyak sekali ya Kak terjadi, mungkin dari teman-teman yang saling komen penampilan mereka ya gitu, tapi ya udahlah. Menurut kakak sendiri, kenapa bullying itu masih sering terjadi di kalangan anak sekolah atau perkuliahan? Mungkin karena mereka juga menganggapnya biasa aja ya Kak. Mungkin karena ya udahlah sama teman sendiri gitu Kak. Terus seberapa tahu kakak tentang dampak bullying ini dan bagaimana solusi yang paling efektif untuk mengatasi pembulian ini? Mungkin dampaknya tergantung orangnya ya Kak. Kalau dia mungkin mentalnya kuat sama udah
sering ngatain orang juga kan. Kalau yang ngatain orang, dikatain orang mah biasa aja. Terus kalau untuk solusinya ya mulai dari diri sendiri aja sih. Gak usah ngebully orang lain. Kan ada tuh biasanya orang tuh mengadakan kampanye anti bullying. Nah, menurut kakak itu tuh efektif nggak? Efektif nggak efektifnya masih tergantung audiensnya ya kak. Tapi seenggaknya ada usaha ya oke sih. Mungkin efektif. Permisi kak, nama saya Jansyanaza Anissa dari kelompok 5 PPKN. Sebelum itu boleh tahu nggak kak nama kakak siapa sama jurusan apa? Aku Ayla dari jurusan psikologi. Oke. Kak Ayla pernah dengar istilah bullying nggak sebelumnya? Sama menurut kakak bullying itu apa? Ya, aku pernah dengar istilah bullying, dan menurut aku bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang yang merasa superior, yang merasa dirinya itu memiliki power, dan dia melakukan tindak kasar kepada seseorang yang dia rasa seseorang itu lebih lemah daripada dia, dan dia melakukan tindak kasar itu hanya atas dasar kesenangan pribadinya saja. Menurut kakak kenapa masih sering terjadi bullying di anak sekolahan atau perkuliahan? Menurut aku bullying itu masih sering terjadi ya karena kurangnya kesadaran diri dari pribadi tersebut, dan kurangnya edukasi mengenai dampaknya bullying pada masing-masing pelaku bullying itu. Terus menurut kakak kenapa seberapa serius dampak bullying terhadap korban dan bagaimana solusi yang paling efektif? Dan untuk dampak serius pada korban, tentunya korban bullying ini bisa saja mengalami depresi, dan juga dia bisa saja korban ini sampai bunuh diri, karena bullying ini sangat berdampak serius. Dia bullying tentunya punya dampak fatal karena sangat mengenai mental dari sang korban, dan tentunya solusinya kalau untuk korban tentunya korbannya lebih dirangkul, dan si pelaku itu dilaporkan karena tindak bullying ini sangat tidak bisa dibenarkan. Kan pasti kakak udah sering melihat kampanye anti bullying di media sosial. Nah itu menurut kakak seberapa efektif untuk mengurangi kasus pembulian ini? Kalau untuk edukasi di sosial media, saya sudah sering melihat, dan tentunya itu cukup efektif untuk mengurangi perilaku bullying ini di lingkungan mahasiswa atau pelajar, karena kan mahasiswa atau pelajar sekarang ini banyak yang menggunakan sosial media, dan saya rasa dengan mengedukasi di sosial media itu mereka lebih mudah dapat edukasinya, dan lebih efektif rasa saya melalui sosial media. Tapi tetap saja edukasi bullying ini lebih harus ditekankan secara langsung kepada pelajar atau mahasiswa, terutama kepada pelaku-pelaku bullying itu. Oke, yang terakhir ada pesan nggak yang mau kakak sampaikan untuk korban bullying? Untuk korban bullying, kamu tidak sendirian. Kamu bisa untuk melaporkan tindak-tindakan bullying itu yang kamu alami, dan tentunya jika kamu